Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan membuat website e-commerce dengan Laravel 10 dan juga Liveware 3. Terus ada juga Filmman 3. Terus kita pakai Tailwind juga ya. Oke, langsung aja kita pertama-tama menginstal untuk si Laravel 10-nya. Kita masuk ke dalam situs Laravelnya. Dan kita pilih documents. Nah, di sini masih version 13 karena kita mau pakai versi 10, jadi kita ubah ke 10. Nah, kemudian di sini ya ada instalasi. Dan di sini ada Composer karena aku udah mendownload, aku udah memiliki have install PHPN Composer ya, karena aku udah menginstal Composer dan juga PHP, jadi aku sekarang mau buat project baru. Jadi kita pakainya yang ini ya. Terus kita bisa nyalakan, ya aku pakai Git aja deh. Git bash, pakai Git bash. Nah, jadi di sini jadi aku pakai cmd aja. CTLR. Nah, aku pakai PowerShell. Enggak. Jadi sorry guys. Jadi di sini ya, aku bakal buat filenya di dalam folder di sini. Kita open in terminal. Nah, itu yang tadi kita salin. Ya, ini kita salin ctrl-v. Nah, terus ini example app. Ini bisa teman-teman ganti dengan nama yang mau teman-teman berikan. Di sini aku memberikan tugas strip e-commerce double R. Nah, seperti ini ya. Kemudian aku mau enter. Nah, dia akan membuat ya folder namanya e-commerce ya, yang namanya ini, yang mana isinya nanti adalah Laravel, yang isinya ada Laravelnya. Oke, dia sedang membuat, kita tunggu aja ya. Oke teman-teman, ini udah terinstall ya. Kemudian kita ingin membukanya. Coba kita lihat dulu untuk oke. Nah, ini kita masukkan ini. CD. Nama project kita di atas sini. Kita copy aja. Terus kita taruh di sini ya. CD. Enter. Nah, dia udah masuk. Kemudian kita buka kode spasi titik. Nah, ini dia udah terinstall untuk project kita, project Laravel kita ya, file project Laravel kita. Dan teman-teman bisa jalankan di terminal. PHP Artisan Selfie. Nah, jangan lupa teman-teman nyalakan SMPP teman-teman. Atau kalau pakai Laragon bisa Laragon. Yang kita klik. Nah, kalau udah muncul seperti ini, tandanya dia sudah berhasil menginstal. Oke, kemudian di sini teman-teman ya, di app kita pertama-tama yang akan kita lakukan adalah membuat database. Di sini migration. Nah, ini kan ada beberapa database ya yang bawaan dari Laravel.
Nah, sekarang aku pengen buat database karena kita mau buat e-commerce. Jadi di sini aku buat models dulu, PHP artisan. Nah, nama modelnya, untuk tabelnya kategori. Migration. Kemudian kita enter ya. Nah, dia sudah membuat ya di sini. Teman-teman bisa lihat nanti. Tereng. Udah ada kategoris. Teman-teman. Loh, ini kenapa? Oke, wait. Coba ya kita buat baru lagi aja. Coba kembali. Sini error. Sini aja kita buat lagi ya untuk sekarang buat brandnya. Brand. Salah tulisan teman-teman. Nah, gini ya. Brand, kemudian kita enter. Oke, kemudian kita buat lagi untuk produk. Kemudian kita enter. Terus kita buat juga untuk order. Enter. Kemudian buat lagi untuk order item ya, kemudian enter lagi. Terus buat lagi untuk address. Oke, ini terbuat. Nah, sekarang ini udah terbuat semua ya untuk tabelnya. Sekarang aku mau buat sini aja. Nah, sekarang aku mau buat untuk isi setiap kita mau isi fieldnya ya, setiap table, mulai dari table kategori. Nah, di kategoris ini aku mau isi sebentar ya. Sini ya, kita isi. Kita copy aja mas. Nah, di sini itu kita isi untuk nama. Nama itu pakainya string. List itu di dalam sininya baru nama. Nama, terus juga bisa slug.
unique. Terus ini ada image, no label juga ya untuk no label. Terus habis itu di sini kita kasih is active. Is active. Default true. Oke, begini ya. Oke, begini ya. Default true, habis itu udah. Ini udah ya, udah benar. Habis itu kita lanjut ke table yang selanjutnya, ada brand. Setelah teman-teman kita ke kategoris dulu di sini. Itu pakainya boolean. Nah, pakainya ini ya. Terus kita ke si brand dan dia sama. Ya, isinya sama. Seperti di table kategoris. Cuman ini belum diganti. Here I go ginger. String JSON. Images. No label. Description long text. Decimal. Nah, jadi seperti ini ya guys untuk table products ya. Nih, teman-teman kalian bisa lihat ya. Ada kategori ID, brand name, slug, image. Terus jangan lupa ini juga pakai JSON string dan lain-lain. Selanjutnya kita akan next untuk sini. Table ordernya. Ya, di sini kita akan isi table origin ID, user ID, constraint. Nih. Kemudian di sininya kita kasih user terus habis itu cascade.
Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, habis itu tinggal kita buat lagi. Ini bisa 10 atau 2. Di sini no label. Oke, kemudian kita akan isi sampai bawah. Oke, ini untuk table produknya ada user, total, payment method, payment status ya. Terus ada new status, enum status, string currency, snipping amount, shipping method, dan notice. Oke, kemudian kita bisa lanjut ke table berikutnya. Oke, selanjutnya kita mau buat untuk tabel order item. Di sini kita bisa tambahkan table. Terus di sini kita isi pakai for region ID. Terus order item, terus ini koma, function, blue, print, dollar table. Nah, terus ini jangan lupa tick. Salah guys. Order ID. Nah, kayak gini. Habis itu, nah ini constraint. Nah, sini masukkan order cascade. Terus jangan lupa titik. Jadi order ID constraint orders cascade on delete. Next di bawahnya AL terus down ya. Table version ID ini produk. Terus ini produk cascade on delete. Nah, habis itu di bawah sini kita kasih lagi dollar table. Nah, jadi teman-teman di sini ada 7 file. Nah, kemudian di sini kita masukkan lagi ya
kita definisikan table. Nah, ini ya teman-teman, kita isi order ID, first name, last name, phone, street, ada city, state, zip code. Nah, kemudian kita masuk untuk menyetel ini di model, di kategori. Kita akan panggil ya, use factories di sini. Ya, kita akan panggil protected fill label protected fill label sama dengan dalam kurang. Nah, ini kita isi dengan fieldnya ya. Dengan fieldnya kita bisa lihat dari kategori kategori ini. Ini kan, ntar aku ini dulu deh, aku close out, kita buka kategorinya tadi. Nah, ini ya, kita ambil dari sini. Dari sini, name slash image is active. Jadi kita ketik di sini name, slash, image, lagi is kurung is aktif. Jangan lupa tutupnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian aku mau buat lagi di sini ya public function untuk produk. Public function produk. Nah, di sini kita isi dengan return variable this. Variable this has many produk class. Dan titik. Nah, sudah seperti ini kita tambahkan function untuk produk. Nah, karena sekarang kita mau ke si brand. Karena brand itu hampir mirip ya, jadi kita bisa copy aja sini, terus kita buka si brand. Nah, sini ya. Kita enter CTRL-V. Name slash image dan is active to solve function the product. Return this has many product. Nah, coba kita lihat di brand. Kan ini kan mirip kan brand, karena dia memuat banyak produk di brand itu, karena dia memuat banyak produk, makanya dia pokoknya produk. Nah, ini kan udah selesai. Habis itu kita pergi ke produk.
Nah, di produk ini kita akan isikan dengan filenya. Nah, di sini kita akan isi dengan kategori underscore ID, kemudian koma, dan seterusnya sampai sama seperti kita samakan dengan si produk. Ini ya, kategori brand ID, nama, slot. Oke. Brand. Ya, kita ketik seperti ini. Habis itu kita mulai di sini protect dolar CAST dengan ini. Terus kita jadi di dalam produk ini ada untuk menambahkan lagi seperti teman-teman. Jadi kita langsung aja images. Itu adalah array. Kemudian kita ke bawah, terus public function. Roti masih ada sampai sekarang. Aku enggak gigi banget. Function kategori. Aku tadi udah bilang dalam kategori. Enggak. Terus habis itu baru aku makan. Masa aku buka. Nah, setelah itu ini ya public kategori kita panggil balance to. Kemudian kita buat lagi ya public function untuk brandnya. Suka kuahnya gitu loh. Public function Suka sausnya gitu. public Kalau ada seafood sambelnya kamu suka untuk brand. Tapi kok udang Kemudian kepiting itu efek. spasi kurang-kurang lama. Di sini kita isi juga return Kecuali aku nggak belongs to brand. Di atas ini ya. Kita copy aja ctrl-v terus ini ganti jadi brand BRAN. Tapi kalau misalnya di restoran gitu paling udah dibersihin. Terus itu kita juga buat lagi untuk public function Kita akan lanjut ke order item. itu Order item. Ya tuh Cici nama Cici kayak gitu. Order items. Nah itu ini kita buat functionnya return this sama fd ya. Return this, tapi ini dia order item itu kan banyak kan, itu kayak has many, jadi nggak terhitung. Cici kan Has many order item. ada satu street food yang dia seafood yang dibakar-bakar. Order item. Nah seperti ini. Nah ini kan udah, kemudian kita buka untuk order di bagian order. Nah di sini kita akan buat juga untuk isi formnya.
aku biasanya nggak pernah protected variable field label udah tapi kurang jelas sama emang dengan jelas cuma serem cuma tiba-tiba ngomong gitu kan sini kita kasih user ID terus koma center terus sini kita kasih grand total pacar Prilly yang di sekarang situ itu yang main bukit grand total payment method itu yang main bukit itu apa payment yang dia jadi konyol si muda method. Ya, sesuaikan isi fieldnya ya kan teman-teman. Nah ini udah ya, seperti ini udah sama dengan fieldnya. Jangan lupa titik koma. Kemudian di sini kita akan buat function lagi. lupa deh aku Bentar. Kita bisa copy dari sini aja. Di sini. Secara copy kita taruh di sini, secara copy, dan kita ganti untuk public function itu dia user return this belongs to user berarti. Sekarang di bawahnya tambahkan lagi public function ya. TRLV ini public function untuk items terus di sininya berarti order item terus di sininya berarti kalau item itu dia masuknya ke has many ya kan, terus public function lagi ctrlv untuk alamatnya address terus di dalamnya kita ganti has1 address ini ya teman-teman, return this has1 address. Oke, selanjutnya kita ke bagian order item. Kita cari di sini order item. Sini ya. Nah, di sini kita akan isi lagi juga sama dengan protected field label. Sama dengan sini kita isi sama fieldnya kayak misalnya order ID koma di sini juga produk. jangan berisik dong. Guys, nah ini udah fieldnya diisi yang sesuai yang mau diisi nanti. Terus kita Kasih tahu dulu dong bego biar cari solusi ya supaya si dia tahu bisa nyari solusi dia kan mau kayak gini ya. Di situ kalian buat public function order kayak ini dan public function product. Setelah itu kita pergi ke order ke address. nanti ternyata tinggal si pelaku Address. Nah, di sini kita isi juga sesuai file kita. Oke, di address ini kita juga sama ya kan. Ini ada salah. Di
Di sini Kita belajar apa ya? Kamu belum ada berarti kamu TRL ya? V, order ID, first name. 23. Tarik kursi. Masih lama. Ya pusat ya. Last name. Jangan bilang ini polisi. Oh. Last name. Dan seterusnya. Nah kayak gini ya disesuaikan. Habis itu di bawahnya cara rapi kita buat table relationnya. Table relasinya itu ya public function order, terus di sini oke guys, di sini order, buat lagi dia berrelasi dengan public function get full name attribute. Get full name attribute, get full name attribute, return release. Sini kita bungkus pakai tanda petik, terus di sini this first name, this mana sih? Nah sini first name, nah first name, terus habis itu di ini juga di last name, dia berrelasi dengan ini, kita hapus, terus dalam kurung dolar this class name. Nah kan kayak gini. Nah cuman dia masih error, kita kasih tanda koma titik. Nah ini dia untuk pembuatan table kita ya, database kita. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.